Shalom, anak-anakku yang terkasih, siswa kelas 8 pelajaran agama Kristen. Bagaimana kabar kalian? Bu Eva harapkan kalian dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang hidup beriman. Tapi sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak dalam sikap berdoa yang baik. Nanti Bu Eva yang akan pimpin. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari. Tuhan sudah menolong, Tuhan memberikan sukacita dalam hati kami. Ya Bapa, hari ini kami akan belajar tentang hidup beriman. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan kami hikmat, akal budi kepandaian, supaya kami bisa mengerti pesan dari firman-Mu yang Kau sampaikan melalui materi hidup beriman hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap belajar hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, sekarang Bu Eva mau tanya, apa yang kalian ketahui dari iman? Ayo, masih ingat enggak? Kemarin kita sudah pernah belajar mengenai iman kepada Tuhan, ya kan? Sekarang kalian sudah ada di kelas yang lebih tinggi. Nah, tentunya kamu semua harus memiliki iman yang lebih baik dari kemarin. Untuk mengawali tahun pembelajaran ini, kita akan membahas tentang hidup beriman kepada Tuhan dan bagaimana cara memelihara iman. Sebelumnya, silakan kalian siapkan buku catatan kalian dan kalian catat materi yang akan Bu Eva sampaikan. Baik, yang pertama, kita akan membahas tentang arti dari iman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman itu artinya adalah kepercayaan. Kepercayaan yang berkenaan dengan agama. Terus iman itu juga keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Iman itu ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Di dalam Perjanjian Lama, iman ini artinya berpegang teguh. Jadi, beriman itu berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Jadi, iman itu selalu berkaitan dengan percaya. Kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman itu membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Sekarang silakan kalian buka Alkitab kalian di Kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Sudah? Kita baca bersama ya. Anak-anak baca dari rumah, Bu Eva baca dari sini. Meskipun Bu Eva tidak tahu, tetapi Bu Eva percaya kalau kalian benar-benar membaca bersama. Oke? Kita baca bersama. Hitungan 2, 3, mulai. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman percaya itu akan terlihat di dalam perbuatan.
Nah, dari definisi-definisi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya, serta melakukan kehendaknya. Dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Nah, beriman berarti artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Nah, kalian sudah mulai ingat apa itu iman? Sudah ya? Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini punya iman. Kita pasti punya iman, dan iman itu bukan kita dapat dari hasil usaha kita, bukan dari amal perbuatan baik kita di dunia, tetapi iman yang kita peroleh saat ini merupakan anugerah dari Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya. Jadi berbahagialah kamu menjadi murid Kristus sampai dengan saat ini. Dan untuk kedepannya, iman yang sudah kita punya hari ini, kita harus benar-benar bisa mempertahankan iman, bahkan menumbuhkan iman kita untuk lebih mau mengenal Tuhan, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Oke? Berikutnya, kita akan melihat tokoh-tokoh di Alkitab yang mereka bisa memelihara imannya. Ada banyak di dalam Alkitab, tetapi Bu Eva hanya akan memberikan contoh beberapa saja. Di dalam Perjanjian Lama, ada seorang bapak yang bernama Nuh. Dia ini merupakan tokoh fenomenal pada zamannya. Ketika dia mulai mengerjakan bahtera, sebagaimana Tuhan memerintahkan padanya, banyak orang yang memperolok dirinya, bahkan menganggap Nuh itu sudah tidak waras lagi. Nuh mendapatkan banyak tekanan dan tidak mudah untuk dihadapi. Namun ia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, yang perlu digarisbawahi, sekalipun dia mengalami berbagai tekanan, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tidak goyah. Sampai tiba saatnya mereka sekeluarga masuk ke dalam bahtera, dan di sana turun hujan sehingga seluruh bumi tergenang air. Tidak ada seorang pun yang selamat kecuali keluarga Nuh. Tentunya kalian masih ingat ya cerita sekolah minggu tentang Bapak Nuh yang membuat bahtera. Nah, kemudian bapak yang kedua adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham ini diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, tempat tinggalnya, dan pergi ke negeri yang belum ia ketahui. Tetapi Abraham taat kepada perintah Tuhan tanpa bertanya dan tanpa mengeluh. Karena Abraham percaya bahwa janji Allah akan menjadikan keturunannya sebagai bangsa yang besar dan diberkati oleh Allah. Ia hanya mengandalkan janji Allah dan tetap memegang teguh janji tersebut. Ini adalah dua tokoh di Alkitab dalam Perjanjian Lama. Tetapi di Perjanjian Baru juga ada. Yang pertama adalah seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini punya anak perempuan yang saat itu sedang kerasukan setan dan amat menderita. Ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang berada di daerah dekat rumahnya, perempuan ini segera pergi dan meminta Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit anak perempuannya itu. Yang menarik di sini adalah Yesus tidak memperdulikan permintaan perempuan Kanaan itu. Perempuan itu tetapi terus berusaha mendekati Yesus sambil memohon.
Perkataan Yesus sebenarnya bisa sangat menyakitkan hatinya, tetapi perempuan Kanaan itu tidak peduli. Ia tetap meminta tolong Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dan karena melihat keteguhan hati perempuan Kanaan itu, Tuhan Yesus pun mengabulkan permintaannya dengan menyembuhkan penyakit anak itu. Luar biasa ya, iman bisa menyembuhkan penyakit anak itu. Kemudian yang kedua adalah perwira di Kapernaum. Perwira di Kapernaum ini punya hamba yang mengalami sakit keras. Perwira ini sangat mengasihi hambanya. Ketika dia mendengar Tuhan Yesus memasuki kota Kapernaum, dia mengutus beberapa orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkan penyakit hambanya itu. Yesus pun mengabulkan permintaan perwira Romawi itu. Pada waktu ia mengetahui bahwa Yesus bersedia menyembuhkan hambanya, justru perwira Romawi ini merasa dirinya itu tidak pantas menerima kehadiran Yesus di rumahnya. Dia cuma minta Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu dari jauh, karena ia percaya. Nah, perlu digarisbawahi lagi, karena ia percaya, tanpa perlu datang ke rumahnya pun, Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Nah, dengan percaya, Tuhan Yesus bisa menolong kita, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita, Tuhan Yesus bisa memulihkan kita. Nah, anak-anak, apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi, maka apa yang dikehendaki Tuhan atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan kita dalam iman kepada Tuhan. Nah, karena sifat iman ini adalah aktif, jadi kamu harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Tuhan, kita harus menunjukkan iman itu lewat perbuatan kita. Nah, selanjutnya ada cara untuk memelihara iman, yaitu di dalam bacaan kitab Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Sekarang silakan kalian baca. Bu Eva beri waktu kalian untuk membacanya. Jadi videonya bisa di stop dulu, baru kalian lanjut membaca. Oke? Nah, di sana disebutkan bahwa ada kata perisai iman. Nah, perisai iman ini di dalam bagian kitab tersebut ditutup dengan sebuah pernyataan, yaitu berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Artinya ini manusia itu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kehendaknya. Melalui doa, orang beriman bisa datang lebih dekat kepada Tuhan. Jadi melalui doa itu juga bisa menjaga relasi kita dengan Allah. Dengan sering kita berdoa, kita memiliki hubungan yang erat, semakin akrab dengan Allah. Ada juga beberapa hal yang disebutkan dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Kalau kalian baca, di sana juga dituliskan dalam menjaga dan memelihara iman itu, orang percaya itu diminta untuk setia berdoa dan satu lagi membaca Alkitab. Nah, Alkitab yang setiap pagi kita baca bersama itu sudah merupakan bentuk kita menjaga hubungan kedekatan dengan Allah. Ya, tinggal di rumah, anak-anak
semakin sering membuat jam-jam doa. Tidak hanya untuk makan, berangkat sekolah, tapi kalian harus punya satu waktu khusus, entah mungkin setelah mandi atau bangun pagi hari, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, cara-cara orang yang memelihara iman. Ada banyak cara-caranya. Yang pertama, mereka ini menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Menerima di sini bukan berarti memiliki sikap yang pasrah ya. Tetapi orang beriman ini berupaya mengatasi setiap masalah dengan tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Namun sambil berupaya, mereka tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, cara iman yang kedua adalah bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Nah, seperti di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8, ada 3 tokoh di situ, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka memiliki iman, tetapi mereka mengalami suatu peristiwa yang harusnya mereka harus menyantap makanan yang diberikan raja, tetapi mereka tidak mau. Mereka punya iman bahwa mereka bisa lebih sehat dengan menyantap makanan yang sederhana saja. Nah, itu adalah merupakan praktek iman mereka. Jadi mereka tahu memposisikan diri di tengah krisis. Mereka tidak mau menyembah patung, meskipun mereka akan diancam untuk mendapatkan hukuman yang berat. Nah, hasilnya pun raja yang tadinya tidak suka dengan mereka jadi takluk kepada Tuhan dan menyembah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, cara orang memelihara iman yang ketiga dengan tetap menghormati norma sosial masyarakat. Nah, konteks hidup Daniel dan kawan-kawannya ini di tengah lingkungan yang pluralistik, mirip dengan di Indonesia ya, banyak sekali kepercayaan. Tetapi Daniel punya iman, tidak menjadikannya langsung menolak semua norma sosial masyarakat. Nah, contohnya yaitu ketika Daniel mengikuti kebiasaan setempat dalam memberi salam kepada raja, dan ia tidak keberatan ketika nama mereka diganti dengan nama Babel. Jadi kita harus tetap menghormati norma-norma sosial di dalam masyarakat. Kemudian menerima keterbatasan sebagai manusia. Nah, manusia ini adalah memang makhluk yang diciptakan Allah. Nah, sebagai ciptaan, kita ini punya keterbatasan. Karena keterbatasan itu, maka kita harus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya dan memberikan diri dipimpin oleh Tuhan. Tetapi tidak berarti manusia bersikap pasif. Jadi orang yang beriman itu termotivasi untuk belajar dan bekerja dengan giat. Nah, selanjutnya terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Nah, berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidup, baik itu menyenangkan atau tidak, dalam segala situasi, orang beriman itu tetap memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hal itu dilakukan melalui kesetiaan dalam berdoa dan membaca Alkitab, seperti tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya.
Dan yang terakhir, yaitu kita harus tetap setia apapun keadaannya. Jadi orang yang beriman itu tetap setia dan percaya kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Iman mereka ini tidak pernah surut, tidak hilang. Tetapi terkadang jika mengalami masalah berat, kadang manusia itu cenderung meragukan Tuhan, ya kan? Seperti bangsa Israel dulu sering melakukannya ketika di padang gurun, padahal Tuhan sudah melakukan banyak mukjizat kepada mereka. Tetapi ketika menghadapi kesulitan, mereka mulai bersungut-sungut lagi, mulai meragukan Tuhan lagi. Hari ini kita belajar tentang iman dan pengharapan. Olehnya, berbagai tantangan yang kita alami hari-hari ini, kita harus tetap kuat, kita harus tetap bertahan, karena di luar sana banyak teman-teman kita yang sudah meninggalkan Tuhan. Masa sibuk? Ya, ada beberapa teman-teman kita yang meninggalkan Tuhan. Dan biasanya, bukan biasanya ya, pada umumnya hanya karena cinta. Nah, sekalian ya, perlu diingat-ingat ketika kalian mencari pasangan hidup, carilah pasangan yang seiman, yang sama dengan kita. Oke, supaya iman kita tetap bertumbuh dan iman kita tetap semakin bertambah, semakin dekat, semakin memiliki hubungan relasi yang dekat dengan Allah. Dan di slide yang terakhir ini, kita bisa meneladani mengenai hidup beriman dalam tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Yang pertama adalah Daniel, yang kedua Abraham, yang ketiga Esther, yang keempat janda di Sarfat, dan yang kelima Cornelius. Kita akan bahas satu persatu dari Daniel dulu, dengan berharap kepada pertolongan Tuhan meskipun ada gua singa di depannya. Ya, Daniel tetap beriman kepada Allah meskipun dia diancam akan dimasukkan ke gua singa, tetapi Daniel tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Dan pada akhirnya Daniel pun tidak jadi makanan singa yang sedang kelaparan saat itu. Kemudian Pak Abraham, apa yang kita bisa teladani dari Bapak Abraham? Bapak Abraham ini orang yang penuh dengan iman. Dia mau meninggalkan semuanya, dia mau pergi dari rumahnya, sebab dia mengimani akan janji Allah yang akan membuat keturunannya jadi bangsa yang besar. Kemudian Esther. Esther ini orang yang berani menghadap raja meskipun nyawanya sebagai taruhan. Tetapi karena Esther beriman kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan Esther dan bangsa Israel terbebas dari pembantaian. Kemudian janda di Sarfat. Janda ini dengan iman dia melakukan perintah Nabi Elia. Jadi segenggam gandum dan minyak yang sedikit itu bisa mencukupi hidupnya sampai waktu turun hujan. Dan yang terakhir Cornelius, perwira pasukan yang saleh dan seisi rumahnya takut kepada Tuhan. Banyak yang memberi sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Itu adalah beberapa teladan yang bisa kita lihat dari orang-orang yang beriman yang ada dalam Alkitab. Baik, untuk materi
pertemuan pertama kita cukup sampai di sini. Untuk tugas selanjutnya sudah ada, tinggal kalian isi soal yang saya berikan berupa pilihan ganda. Oke, kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan kalian dalam posisi doa yang baik, jangan main-main lagi. Kita mau tunduk di hadirat Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami boleh belajar mengenai iman dan pengharapan. Bapa, kiranya Engkau bisa menolong kami, menjaga iman kami, supaya kami tetap setia, supaya kami mau lebih rajin berdoa dan membaca Alkitab, agar kami bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di materi berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.